Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dari waktu ke waktu, yang umumnya diukur melalui peningkatan produk domestik bruto atau VDP real. Berikut ini adalah rangkuman konsep dasar dalam materi pertumbuhan ekonomi. Definisi pertumbuhan ekonomi. Pengertian yang dikemukakan oleh Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi menurutnya adalah bagaimana suatu negara mampu meningkatkan output produksi ekonomi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Kemudian, Budiono mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Pengertian lain dari pertumbuhan ekonomi yaitu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju pada keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu, atau proses kenaikan kapasitas produksi pada suatu perekonomian yang terbentuk berupa kenaikan pendapatan nasional. Adapun secara umum, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai keadaan di mana naiknya pendapatan akibat kenaikan produksi barang atau jasa. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Sedono Sukirno, faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. A. Sumber daya alam atau SDA. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas tanah, kesuburan tanah, keadaan iklim, cuaca, hasil hutan, hasil laut, dan kekayaan barang tambang. Kekayaan alam yang diminati suatu negara dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Kejayaan alam yang melimpah menjadi modal suatu negara yang untuk menunjang pertumbuhan ekonominya. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. B. Jumlah penduduk dan mutu tenaga kerja penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbanyak jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut akan memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Di samping itu, sebagai akibat penyelidikan, latihan, dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan bertambah. Hal tersebut meningkatkan produktivitas dan menimbulkan pertambahan produksi lebih cepat dan pada pertambahan tenaga kerja. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. C. Barang-barang modal dan tingkat teknologi. Barang-barang modal merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya alat untuk menangkap ikan dan berburu, alat-alat untuk bercocok tanam dan mengambil hasil hutan, masyarakat yang kurang maju akan menghadapi kesulitan yang lebih banyak dalam mencari makanan sehari-hari. Kemudian pertumbuhan perekonomian akan terjadi jika ditunjang dengan teknologi yang modern. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Para ahli ekonomi klasik menitik beratkan pertumbuhan ekonomi pada pengaruh pertambahan penduduk. Pokok-pokok pemikiran kebebasan dalam menjalankan kegiatan perekonomian. 1. Setiap individu maupun unit-unit perekonomian harus diberi. 2. Kegiatan ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar akan lebih efektif tanpa campur tangan pemerintah. 3. Nilai dan harga barang, tingkat upah, tingkat sewa tanah, dan laba ditentukan oleh mekanisme pasar. Teori pertumbuhan neoklasik. A. Teori Joseph Schumpeter. Teori Schumpeter menekankan pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha merupakan golongan yang terus-menerus membuat perbaruan atau inovasi dalam perekonomian, sehingga tingkat pertumbuhan perekonomian suatu negara akan meningkat. Teori pertumbuhan neoklasik. B. Teori Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar merupakan pengembangan dari makro-Keynesian. Dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi menurut teori Harrod-Domar, steady growth dalam jangka panjang bertujuan untuk menjelaskan syarat yang harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh. Teori pertumbuhan neoklasik. B. Teori Salos-Went. Teori Salos-Went didasari oleh anggapan dari analisis klasik. Robert Teknologi Salo berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia. Akumulasi karenanya menubaga Salos-Went.
pertambahan penduduk homeless dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Teori pertumbuhan historik. A. Teori Friedrich List 1789 sampai 1846. Friedrich List menyatakan dalam buku hasil karyanya berjudul Das Nationale System der Politischen Ökonomie 1840 bahwa perkembangan perekonomian masyarakat ditinjau dari teknik berproduksi sebagai sumber penghidupan dan mata pencarian penduduknya. Teori pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan histori, B. Teori Bruno Hildebrand 1812 sampai 1878. Bruno Hildebrand menyatakan dalam bukunya yang berjudul Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft pada tahun 1848 menyatakan bahwa perkembangan perekonomian masyarakat ditinjau dari cara pertukaran, tukar-menukar yang digunakan dalam masyarakat. Teori pertumbuhan histori. C. Teori Karl Bazaar 1847 sampai 1930. Karl Bazaar menyatakan bahwa perkembangan perekonomian masyarakat ditinjau dari jarak antara produsen dan konsumen. Adapun tahap pertumbuhan perekonomian menurut Karl Bazaar yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Pertumbuhan histori. B. Teori Werner Sommerad 1963 sampai 1941. Werner Sommerad menyatakan dalam bukunya yang berjudul Der Moderne Kapitalismus yang ditulis pada tahun 1927 membagi tahapan pertumbuhan perekonomian menjadi 3 sebagai berikut. A. Zaman perekonomian tertutup. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat hanya untuk memenuhi keturunan sendiri, belum adanya pertukaran barang dan jasa. Zaman perekonomian, kerajinan, dan pertukaran. Perekonomian sudah mulai berkembang dengan adanya sistem pembagian kerja berdasarkan keahlian. Kemudian, pertukaran barang dan jasa sudah terjadi, namun belum didasari mencari keuntungan atau profit. C. Zaman perekonomian kapitalis. Perusahaan mengumpulkan berbagai keahlian dari masyarakat. Hubungan tidak bertumpu pada kekeluargaan namun antara pemilik modal dan pekerja. Motif produksi adalah untuk mencari keuntungan dan struktur masyarakat berdasarkan kepemilikan modal. Teori pertumbuhan histori. D. Teori Walt Whitman Rostow 1950 sampai 1960. Walt Whitman Rostow mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul The State of Economic Growth, membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap atas dasar kemajuan tingkat teknologi sebagai berikut. A. Perekonomian masyarakat tradisional, the traditional society. B. Perekonomian prasyarat lepas landas, the precoordinator for take off. C. Perekonomian lepas landas, the take off. D. Perekonomian gerakan ke arah kedewasaan, the drive to maturity. E. Perekonomian tahap konsumsi tinggi, the age of high mass consumption. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara 4. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi kuantitatif dengan menghitung produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Rumus yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi tahun T sama dengan APDB per PDB kali 100% atau PDB sama dengan pertumbuhan ekonomi tahun T sama dengan PDBT dikurang PDBT dikurang 1 per PDBT min 1 dikali 100%. Keterangan APDB. Perubahan yang diperoleh dari PDB tahun ini sampai PDB tahun sebelumnya. PDBT, produk domestik bruto pada tahun tertentu. PDBT-1, produk domestik bruto pada tahun sebelumnya. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan setiap tahun, sedangkan PDB atas
Dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 1 tahun tertentu sebagai dasar.